Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, di pinggir jalan raya, seorang kakek tua sedang berjuang menjajakan sapu-sapunya. Tanpa diduga, seorang oknum polisi datang dan memperlakukannya dengan kasar. Tangisan kakek itu, sapu yang berserakan, semua orang menonton tanpa berani bertindak. Tapi tiba-tiba, ada sosok yang muncul, seorang prajurit TNI yang tak mau membiarkan ketidakadilan itu. Apa yang terjadi setelah itu akan membuat kalian terkejut dan terharu. Pagi yang panas, di pinggir jalan raya, itu terlihat seorang kakek paruh baya bernama Harry berjalan perlahan sambil memanggul puluhan sapu lidi di bahunya. Langkahnya berat, namun tetap dipaksakan. Pakaian yang ia kenakan sudah terlihat kusam dan penuh keringat. Meski begitu, wajahnya masih menyimpan harapan kecil agar hari itu ada yang membeli dagangannya. Setiap beberapa langkah ia berhenti sebentar, lalu dengan suara lirih ia menawarkan, "Sapu, sapu lidi, murah, sapu baru." Suaranya hampir tenggelam oleh bising kendaraan yang melintas di jalan raya. Sejak subuh kakek Harry sudah keluar dari rumah kecilnya. Ia berkeliling dari gang ke gang, menyusuri jalan kampung, hingga akhirnya sampai ke pinggir jalan raya yang ramai. Kakinya sudah terasa pegal, dan bahunya mulai sakit karena harus memanggul banyak sapu. Keringat terus mengalir membasahi bajunya yang lusuh. Sesekali ia berhenti untuk mengatur napas, lalu kembali berjalan sambil berharap ada orang yang memanggilnya untuk membeli sapu. Namun, hingga menjelang siang, belum satu pun dagangannya terjual. Saat kakek Harry berjalan perlahan di pinggir jalan raya yang cukup ramai dengan kendaraan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara mesin mobil yang melaju cukup kencang. Sebuah mobil patroli polisi mendekat, lalu membunyikan sirine pendek. Kakek Harry sedikit menoleh karena kaget. Belum sempat ia menyingkir lebih jauh, mobil patroli itu tiba-tiba berhenti mendadak tepat di depannya, membuat kakek itu refleks menghentikan langkahnya. Pintu mobil patroli itu terbuka dengan keras. Seorang oknum polisi keluar dengan wajah yang terlihat kesal dan penuh emosi. Ia langsung menatap tajam ke arah kakek Harry yang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Tatapan polisi itu dingin dan penuh curiga, seolah-olah kakek tua yang hanya menjual sapu itu adalah seorang pelaku kejahatan yang baru saja tertangkap. Tanpa basa-basi, oknum polisi itu melangkah mendekat dengan langkah cepat. Wajahnya semakin terlihat marah. Ia menunjuk kakek Harry dengan jari sambil membentak keras hingga membuat kakek itu terkejut. "Hei, kamu!" teriaknya. "Siapa yang suruh kamu jualan di pinggir jalan raya begini? Kamu tidak tahu ini melanggar aturan?" Suara bentakannya cukup keras hingga membuat beberapa orang di sekitar mulai menoleh melihat apa yang sedang terjadi. Kakek Harry terlihat kaget mendengar bentakan itu. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia segera menundukkan kepala dengan sopan sambil memegang erat ikatan sapu di bahunya. Dengan suara pelan dan penuh rasa takut, ia berkata, "Maaf Pak, saya cuma jualan sapu Pak. Saya tidak berniat melanggar aturan." Kakek itu lalu menatap polisi dengan wajah memohon. "Dari pagi, saya sudah keliling Pak, tapi belum ada yang beli satu pun." Namun ucapan itu sama sekali tidak membuat oknum polisi tersebut luluh. Wajahnya justru semakin terlihat kesal. Ia mendekat satu langkah lagi dan menunjuk wajah kakek Harry dengan kasar. "Kamu ini melanggar aturan," bentaknya keras. "Kalau kamu mau tetap jualan di sekitar sini, ada dendanya." Polisi itu lalu berkata dengan nada dingin, "Bayar dulu 3 juta rupiah." Mendengar angka itu, kakek Harry langsung terdiam. Wajahnya mendadak pucat dan matanya membesar karena kaget. Ia menatap polisi itu dengan bingung seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dengan suara gemetar ia berkata pelan, "3 juta Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu." Air mata mulai menggenang di mata kakek tua itu. Ia menggenggam ujung bajunya dengan tangan yang bergetar. "Saya cuma penjual sapu keliling Pak," katanya dengan suara hampir menangis. "Uang makan saja kadang susah.
Saya jualan begini hanya supaya bisa hidup, bukan untuk cari masalah. Namun oknum polisi itu sama sekali tidak menunjukkan rasa iba. Ia justru semakin marah mendengar alasan kakek Heri. Dengan suara keras ia berkata, "Saya tidak mau tahu alasanmu." Polisi itu menatap tajam sambil menyilangkan tangan di dada. "Pokoknya kalau tidak bayar 3 juta sekarang, kamu tidak boleh jualan di sini. Mengerti?" Suasana di pinggir jalan itu pun mulai terasa tegang. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, oknum polisi itu tiba-tiba menarik ikatan sapu yang dipanggul kakek Heri. Tarikannya begitu kasar hingga membuat tubuh kakek itu hampir ikut terseret. Dalam satu gerakan cepat, polisi itu melemparkan seluruh sapu tersebut ke pinggir jalan. Sapu-sapu lidi itu berhamburan jatuh ke aspal, sebagian bahkan terpental, cukup jauh karena kerasnya lemparan tersebut. Beberapa sapu berguling hingga masuk ke selokan di tepi jalan. Melihat dagangannya berserakan, kakek Heri langsung panik. Ia bergegas menuruni bahunya yang sudah kosong dan berlutut di tanah untuk mengumpulkan sapu-sapu itu satu persatu. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan suara penuh tangis ia berkata, "Jangan, Pak. Tolong jangan dibuang. Itu satu-satunya dagangan saya, Pak." Namun bukannya berhenti, oknum polisi itu justru semakin kasar. Saat kakek Heri masih berusaha mengambil sapu yang jatuh, polisi itu tiba-tiba mendorong tubuhnya dengan keras. Tubuh renta kakek Heri tidak mampu menahan dorongan tersebut. Ia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah di pinggir jalan. Tangannya menahan tubuhnya yang hampir menabrak aspal, sementara wajahnya terlihat kesakitan. Beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar lokasi mulai memperhatikan kejadian itu. Ada yang berhenti sejenak di pinggir jalan, ada juga yang hanya menoleh dari kejauhan. Wajah mereka terlihat cemas melihat seorang kakek diperlakukan seperti itu. Namun, tidak ada yang berani mendekat atau menegur, karena yang melakukan tindakan kasar tersebut adalah seorang polisi berseragam. Di tengah suasana tegang itu, sebuah motor tiba-tiba melintas tidak jauh dari lokasi kejadian. Pengendaranya adalah seorang prajurit TNI yang sedang dalam perjalanan tugas. Dari kejauhan, ia melihat keributan di pinggir jalan dan seorang kakek yang terjatuh dengan sapu-sapu berserakan. Pemandangan itu langsung membuatnya memperlambat laju motornya sambil memperhatikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Prajurit itu langsung memperlambat motornya ketika melihat seorang kakek terjatuh di pinggir jalan dengan sapu-sapu berserakan di aspal. Dari kejauhan, ia juga melihat seorang polisi berdiri di depan kakek itu dengan sikap yang terlihat kasar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, prajurit tersebut segera menepikan motornya di pinggir jalan. Ia mematikan mesin motor, lalu turun dengan langkah cepat sambil terus memperhatikan kejadian di depannya. Ketika mendekat, prajurit TNI itu melihat dengan jelas. Kakek Heri masih berusaha bangun dari tanah sambil mengumpulkan sapu-sapunya yang berserakan. Wajah kakek itu terlihat sedih dan penuh air mata. Sementara di depannya berdiri oknum polisi yang masih memandang dengan wajah marah. Melihat pemandangan itu, wajah prajurit TNI tersebut langsung berubah serius. Ia merasa tidak pantas seorang kakek diperlakukan seperti itu di tengah jalan. Prajurit TNI itu kemudian melangkah mendekat dengan sikap tegas. Ia menatap oknum polisi tersebut, lalu berkata dengan suara yang cukup keras, "Pak, kenapa orang tua ini diperlakukan seperti ini?" Namun, bukannya menjawab dengan baik, oknum polisi itu malah membentak dengan wajah kesal. "Ini urusan saya, jangan ikut campur," katanya dengan nada tinggi, sambil menatap sinis ke arah prajurit TNI tersebut. Melihat kakek Heri masih terduduk lemah di tanah sambil menangis dan memegang sapu-sapunya, prajurit TNI itu akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Ia melangkah maju mendekati oknum polisi tersebut. Dalam sekejap, tangannya bergerak cepat dan sebuah pukulan keras langsung mendarat di wajah oknum polisi itu. Pukulan itu membuat oknum polisi tersebut langsung terhuyung mundur. Namun, prajurit TNI itu tidak berhenti di situ. Ia segera menarik keras seragam polisi tersebut dengan kuat, lalu membanting tubuhnya ke aspal. Tubuh oknum polisi itu jatuh keras hingga tergeletak dan terlihat babak belur. Warga yang sejak tadi
hanya menonton langsung terdiam kaget melihat kejadian itu. Sementara kakek Harry menatap dengan mata berkaca-kaca karena akhirnya ada seseorang yang berani membela dirinya.